untuk tingginya itu kita ukur. Nah ini di tempat kita itu tingginya 80. Jadi untuk lowbat itu rata-rata memang tingginya 80, didesain 80 sampai 120 cm. Jadi beda-beda lah ya. Ada yang memang tingginya 80, ada yang tingginya 85, 90. Tapi kebanyakan di 1 meter. Hai guys, selamat sore, siang, pagi, malam, subuh. Apa kabarnya guys? Mudah sehat. Ini mobil kemarin nih. Kenek ke pakai baju, dikasih baju. Lowbat trailer nih guys. Ini lowbat trailer. Bang, lowbat trailer kalau lewat rel kereta tingginya harus berapa sih gitu. Ini udah standar nih guys, udah cakep ini. Tapi cuma masalahnya tetap sih ngegasruk juga kalau model jalanan rel keretanya itu menggunung teman-teman. Nah ini dolly trailer. Jadi kemarin itu yang di Semarang itu yang nyangkut itu atau yang mogok itu kepalanya nyantol dolly trailer teman-teman. Nah buntut dolly trailer itu struktur chassisnya atau bentuknya kayak gini. Ingat dolly trailer itu dia itu baknya ghost necknya itu, nah punya bak itu rendah dan ban axle-nya di belakang semua. Ada juga nanya, kok di belakang semua kuat ngangkut bertonton? Jadi ini sumbunya atau asnya itu dia punya as itu agak panjang teman-teman. Ini kelihatannya pendek nih, sekitar nggak nyampe semeter lah. Tapi sebenarnya ini sampai sini nih, agak panjang ini. Jadi kekuatannya sebenarnya tertopang dia. Dan asnya itu bukan as yang sembarangan. Kebanyakan memang orang pakai as bekas dari hidrolik. Tuh kayak hidrolik itu tuh, as itu. Nah kayak gitu kebanyakan sekarang. Yang mempunyai kadar bajanya itu kuat. Nah kalau yang kemarin tuh posisi yang di Semarang itu banyak kayak gini tapi naik ke atas. Kalau kita lihat dari CCTV, kalau gua perhatiin teman-teman itu chassis ini nyangkut. Nah chassis nyangkut yang menyebabkan truknya itu karena nyangkut, head truknya itu mogok mati. Nah itu kayaknya gitu ya, kalau pengakuan dari drivernya kan mobilnya mogok ya. Nah mogoknya itu kenapa? Kemungkinan karena headnya buntutnya itu diawali dia nyangkut. Kalau kita lihat dari rekaman CCTV yang ada di palang pintu yang rame lah di media sosial. Nah itu kenapa bisa nyangkut? Kemungkinan yang pasti yang pertama adalah kondisi dari jalur atau jalan rel kereta itu juga teman-teman. Nah kebanyakan gua sering lewat juga dan gue perhatiin jalur dari rel kereta itu kalau kita mau lewat tuh rata, baru nanti tiba-tiba menggunung dia. Nah kemungkinan pas di tanjakan menggunungnya itu si buntut ini nyangkut karena dari video CCTV itu pas di posisi tengah dia. Memang buntut dolly trailer ini kebanyakan di rata-rata dia punya ketinggian itu dari sini, dari atas ini ke bawah itu 65 sampai 60 cm. Tapi kalau kita lihat nih chassisnya yang bagian bawah itu ada perbedaan antara yang ini yang di luar dan yang di dalam. Nah kemungkinan dia nyangkutnya yang di chassis di tengah ini, karena rata-rata dolly trailer itu ada yang 3 rangka,
atau 2 rangka. Nah itu kembali lagi tuh dolinya kayak apa yang di Semarang. Jadi kalau dari perkiraan gua, dia itu nyangkut yang di chassis yang di tengah ini nih. Nah itu teman-teman, karena dari chassis yang itu tuh sampai ke tanah itu cuma di 25 cm. Nah gitu, makanya kepala lolos, yang bagian tengah ini kemungkinan nyangkut, posisi kosong. Makanya ban yang ada di sini kalau kita lihat lagi di video orang lagi itu sebelum di hantem sama kereta, itu posisi ban sudah mengambang semua, sudah naik gitu loh. Nah, dolly trailer itu memang pendek, dia punya chassis teman-teman. Jadi apakah tidak berarti dolly trailer itu tidak aman untuk melintas rel kereta api? Kalau kita bicara soal aman tidak aman, semua buntut trailer itu sebenarnya kalau melintasi jalur yang agak menanjak dan modelnya apa sih, nanjak terus tiba-tiba patah gitu, fleksibelnya kurang teman-teman. Makanya kalau dibilang kejadian ini tuh ya namanya hari apes, jadi kita nggak bisa bilang kayak gini aja, belum tentu aman juga lihat rel kereta api teman-teman. Lihat tuh jaraknya tuh tetap. Makanya kemungkinan besar itu kejadian ini diawali dari nyangkut dulu buntutnya, yang menyebabkan headrocknya mogok karena maksa kan. Kalau kita perhatiin dengan detail deh, sebelum kejadian itu driver sudah sepertinya sudah mulai dengan kecepatan tinggi, dia naik kepala lewat rel 1, rel kedua. Nah tapi buntutnya itu di tengah nyangkut kalau kita lihat. Nah yang menyebabkan namanya ketahan kan, tiba-tiba ya mati gitu kepalanya. Jadi sebenarnya dolly trailer ini memang dia pas peruntukannya. Kan si driver ini, supirnya ini memang dari awal mau antar atau mau jemput alat berat berupa kren. Ya benar dia pakai ini. Cuma memang masalahnya dia melintasi rel kereta api yang dimana terjadi di waktu jam sibuk. Nah kemungkinan besar itu sebenarnya kalaupun nyangkut, kebanyakan memang buntut ini kalau kita lihat di Google tuh nyangkut itu pasti langsung dievakuasi, dia langsung melapor ke bagian palang pintu. Nah tapi memang kalau dari pengakuan drivernya sudah sudah melapor ke palang pintu, tapi kan kondisinya kejadian dia setelah dia berhenti itu dengan ditabrak itu sekitar semenit teman-teman. Kalau buntut ini nyangkut dengan posisi muatan atau kosong, taruhlah bicara kosong, itu memerlukan waktu yang cukup lama lah, paling cepat sejam loh teman-teman, karena kita harus ngedongkrak, ngasih balok lagi sampai dimana posisi lambung tengahnya ini lepas dari tersangkutnya gitu. Makanya tidak bisa cepat, apalagi yang ada muatan, bayangin. Makanya kejadian yang seperti yang di Semarang itu bisa dibilang ya musibah teman-teman. Supir juga tidak mau terjadi seperti itu. Kalau kereta udah pasti itu ke jalur dia gitu. Makanya cukup lumayan banyak supir yang tidak mau narik buntut model seperti ini. Namanya dolly trailer. Tidak semua supir teman-teman. Gua mengiyakan ini karena nggak semua supir juga berani bawa buntut ini gitu. Tapi supir ini sudah pasti bisa bawa buntut tipe-tipe yang lain seperti lowbed, trailer yang tinggi seperti itu. Makanya kalau dari teman-teman ada yang bilang ini pasti
karena buntutnya ini terus supirnya begini, nggak bisa teman-teman. Kita nggak bisa menduga-duga ini kesalahan siapa atau siapa, nggak bisa. Kita tunggu aja perkembangan. Si driver juga sudah mengklarifikasi, kita dukung aja perkembangannya bagaimana. Ya bersyukurnya tidak ada korban jiwa gitu. Perlintasannya juga sudah bisa dilalui. Nah tinggal gimana kan, proses tetap berjalan. Kita dukung aja, kita doakan aja terbaik. Yang pasti kan drivernya juga pasti di luar kendali dia lah kejadian kayak gini. Kita doakan aja yang terbaik buat drivernya, buat semua pihak gitu. Jadi buat teman-teman, buntut trailer ini semua itu ada peruntukan dan khusus. Nah permasalahannya memang perlintasan di jalan di Indonesia ini modelnya tidak rata, baru lintas kereta enggak. Kebanyakan rata menggunung kayak gitu. Makanya dolly trailer ini memang kelemahannya di jalan yang tidak rata atau menggunung. Makanya kebanyakan supir-supir yang membawa buntut dolly trailer ini akan menggas sekencang-kencangnya ketika melewat jalan yang tidak rata, teman-teman, supaya tidak nyangkut. Karena mau buntut apapun kalau nyangkut akan kesulitan head truknya. Sama seperti ngerem, buntut ngerem gitu. Bahkan kalau nyangkut kandas ke jalan itu lebih sulit lagi kepala untuk menariknya, teman-teman.